Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A, kelompok 6, ingin mempresentasikan sistem rantai pasok pada produk nata de coco. Studi kasus pada CV Agrindo Suprafood Bantul. Di sini ada saya, Niko Akbar Bersuara, NIM 1718071. Kemudian ada rekan saya. Saya Novena Riawlandini, NIM 122180067. Yang pertama, gambaran umum perusahaan. CV Agri Superfood merupakan satu usaha yang bergerak di bidang agroindustri yang memproduksi nata de coco dengan bahan dasar air kelapa yang didapatkannya dari pasar-pasar juga pabrik minyak kelapa di sekitar Bantul. Industri ini beralamat di Jalan Wonosari KM 10, Karanggayam, RT7, Sitimulyo, Piungan, Bantul. Sedangkan untuk pabriknya beralamat di Kretek Banguntapan, Bantul. Agri Indo Suprafood sudah menjadi salah satu produsen yang memasok nata de coco ke berbagai wilayah Indonesia, seperti PT Sinarmas Kerdus, PT Borobudur Semarang, PT Garuda Food Sidoarjo, dan lain. Agri Indo Suprafood mengawali produksi nata de coco yang berdiri pada tahun 2003. Agri Indo Suprafood berdiri dan mulai menjalankan usahanya di bisnis nata de coco sendiri dengan mengandalkan produk nata lembaran dan modal seadanya. Pada pada mulanya Agrindo Suprafood memproduksi nata de coco sendiri dengan kapasitas 5 ton per minggu. Akan tetapi, dengan perkembangannya pasar dan konsumen nata de coco yang seiring berjalannya waktu, saat ini Agrindo Suprafood memiliki kurang lebih 140 petani kelapa yang tersebar di seluruh wilayah di Yogyakarta dan sekitarnya, seperti Purworejo, Kebumen, dan Klaten. Agrindo Suprafood didirikan oleh Bapak Heri Supratikno, ST, kelahiran 1978, yang mengawali karirnya dengan membuka usaha perikanan. Namun perikanan ini tidak berjalan dengan baik dan pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Pada tahun 2004, ASF memproduksi pasar industri minuman bisnis B2B. Pada awal produksinya, kapasitas produksi ASF sekitar 10 ton per bulan dan hanya berani memasarkan di wilayah Jawa Tengah. Seiring berkembangnya usaha minuman ini, ASF mulai menerapkan sistem kemitraan. Lalu pada 2006 menjual nata de coco, potongan, dan nata serut, dan nata jus. 2007 membuka cabang pertama di Kabupaten Jateng. 2008 membuka cabang kedua di Solo. 2009 membuka cabang ketiga di Pacitan. 2010 mulai melebarkan pasaran di luar Pulau Jawa. Next. Kemudian ada deskripsi produk. Beberapa jenis produk yang diproduksi oleh CV Agrindo Suprafood antara lain Decocones. Decocones adalah produk minuman nata de coco siap minum yang memiliki beberapa rasa, yaitu leci, mangga, dan lain-lain. Kemudian ada Bio Coco Original yang merupakan produk minuman nata de coco siap minum. Kemudian ada Bio Coco Sari Kelapa, yaitu produk minuman nata de coco yang memiliki rasa leci dengan lembaran nata de coco sebagai tambahan topping. Lalu Bio Coco Kelapa Muda, produk minuman nata de coco yang memiliki rasa kelapa muda dengan lembaran nata flash sebagai tambahan topping. Kemudian Bio Coco Esteller, produk nata de coco yang memiliki rasa esteller dengan lembaran nata serut dan bulu-bulu seperti tambahan topping. Es kopior Strawberry Fanta dan es kopior Mangga Madu.
Kemudian ada deskripsi aliran proses produksi dari hulu ke hilir. Aliran proses produksi CV Agrindo dari hulu diawali dengan menyediakan bahan baku terbaik yang berasal dari supplier-supplier bahan mentah pilihan. Supplier yang dipilih oleh CV Agrindo telah memiliki standar-standar tertentu demi terciptanya bahan baku berkualitas dan menjadikan Nata de Coco buatan mereka menjadi yang terbaik. Yang pertama, ada pemprosesan air kelapa dari petani. Air kelapa yang telah dipanen oleh petani kelapa kemudian dibawa ke lokasi pabrik. Air kelapa yang digunakan adalah air kelapa yang berkualitas dan dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian ada perencanaan dan pembuatan bahan baku. Proses pembuatan nata de coco di CV Agri Suprafood ini sama dengan pembuatan nata de coco pada umumnya, yakni memanfaatkan peranan bakteri terutama jenis Agrobacter silinum. Dari awal pembuatan bibit starter hingga pemanenan nata de coco membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari. Dan berikut dan alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan nata de coco antara lain untuk bahan ada air kelapa, gula pasir, dan cuka. Untuk alat yang digunakan ada panci, botol, kompor, penyaring, kertas koran, karet, gelang. Kemudian proses pembuatannya. Tahap ini dilakukan proses penyaringan air kelapa dengan menggunakan kain saring. Setelah air kelapa bersih dan dari semua kotoran atau daging kelapa muda, kemudian dicampur saat pengupasan dan pembelahan buah kelapa. Kemudian dimasukkan ke dalam panci. Panci sudah diisi dengan air kelapa bersih. Kemudian ditaruh di atas tungku dan direbus hingga mendidih. Dalam proses pembuatan nada de coco, esa atau suplemen berperan sebagai makanan dari bakteri Agrobacter psyllium untuk meningkatkan produksinya dalam mengubah gula dalam air kelapa menjadi serat selulosa. Kemudian ada yang ketiga yaitu pembuatan nada de coco lembaran. Tahap ini yaitu tahap penampanan. Tahap penampanan adalah istilah yang digunakan para karyawan, yaitu tahap di mana penutupan nampan menggunakan kertas koran dan diberi ikatan menggunakan karet gelang. Setelah semua bahan tercampur, lalu dimasukkan ke dalam nampan saat masih panas. Kemudian didiamkan dalam 1 malam. Setelah media cair tersebut dingin, diinokulasi, biarkan bakteri, kemudian dilakukan pemeraman dan disimpan dalam rak selama 6-7 hari pada suhu kamar. Yang keempat, ada proses pemasakan nata de coco. Yang ada di mana tahap ini dimulai dengan mempersiapkan semua peralatan dan baku nata de coco. Kemudian memasak dimulai dan memasukkan nata de coco ke dalam double jacket sebanyak 12 ember atau 800 kg. Dimasukkan air pada suhu ke dalam ruang double jacket sebanyak 1.200 liter sampai 1.500 liter. Kemudian ada yang kelima yaitu nada de coco disortir. Nada de coco itu dipilah lagi dari segi ukuran dan warna sudah memenuhi standar yang ditentukan perusahaan atau belum. Kemudian ada pembungkusan atau pengempakan. Lalu ada penyimpanan di gudang. Lanjut. Yang kemudian ada pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain. Yang pertama, material produksi, yaitu berisikan air material dan produksi pemasaran. Untuk material dan produksi terdapat air kelapa, gula pasir, ZA, cuka, supplier cup plastik, pabrik kardus karton, supplier sedotan plastik, dan supplier lakban. Untuk produksi pemasaran terdapat distributor, supermarket, dan toko kelontong.
Selanjutnya yaitu gambar skema yang dibentuk dalam supply chain. Pada gambar skema yang jaringan bentuk supply chain pabrik Nata de Coco CV Agrindo Suprafood, yang nomor pertama yaitu penghasil kelapa, nomor kedua yaitu penghasil tebu, nomor tiga yaitu penghasil kentang, nomor keempat penghasil jagung, nomor kelima penghasil gandum, nomor keenam penghasil apel, nomor ketujuh penghasil anggur, nomor kedelapan penghasil jeruk, nomor kesembilan penghasil amonia, nomor 10 yaitu penghasil asam sulfat, nomor 11 yaitu penghasil pulp, nomor 12 yaitu penghasil serat kayu, nomor 13 penghasil karton kardus, yang ke-14 penghasil polipropilen, nomor 15 penghasil plastik, yang ke-16 pabrik sedotan plastik, nomor 17 pabrika plastik, nomor 18 BOPP, nomor 19 penghasil lem akrilik air, nomor 20 pabrik lakban, nomor 21 air kelapa, nomor 22 gula pasir, 23 cuka, nomor 24 ZA, nomor 25 pabrik Nata de Coco, nomor 26 PT Sinarmas Kudus, nomor 27 PT Borobudur Semarang, nomor 28 PT Garuda Food, nomor 29 supermarket atau toko kelontong, yang nomor 30 yaitu end customer. Selanjutnya yaitu aliran fisik barang. Pada proses pembuatan Nata de Coco, dalam supply chain di suatu perusahaan terdapat adanya ketergantungan antar tiap-tiap stakeholder sehingga kegiatan satu stakeholder berpengaruh terhadap stakeholder lainnya. Tentunya hal ini yang paling jelas terlihat dalam suatu supply chain sebuah perusahaan adalah aliran fisik atau barang yang terjadi dari hulu ke hilir. Aliran barang dari hulu ke hilir ini dimulai dari kegiatan pemenuhan bahan mentah diubah menjadi suatu produk dan produk tersebut sampai di tangan konsumen. Berikut adalah gambar aliran produksi dari hulu ke hilir CV Agrindo Suprafood. CV Agrindo Suprafood memproduksi berbagai jenis produk Nata de Coco, dimulai dari De Coco Nice, Bio Coco Original, Bio Coco Sari Kelapa, Bio Coco Kelapa Muda, Es Teler, Es Kopior, Strawberry, Es Kopior Mangga Madu. Air kelapa, gula pasir, cuka, dan ZA adalah menjadi bahan utama di dalam memproduksi Nata de Coco di CV Agrindo Suprafood. Dalam memenuhi kebutuhan air kelapa, gula pasir, cuka, dan ZA ini, CV Agrindo Suprafood melakukan kerjasama dengan beberapa supplier serta penghasil bahan baku mentah. Lalu dalam pembuatan Nata de Coco, yang dibuat oleh CV Agrindo Suprafood tidak hanya air kelapa, gula pasir, dan cuka, tetapi ada beberapa bahan pendukung di dalam pembuatan Nata de Coco tersebut. Bahan pendukung tersebut antara lain seperti sedotan plastik, kardus karton, lakban, dan kap plastik. Dari semua bahan pendukung tersebut, CV Agrindo Suprafood mendapatkan dari perusahaan atau supplier yang sudah bekerjasama dengan CV Agrindo Suprafood. Selanjutnya yaitu aliran pembayaran atau uang. Aliran pembayaran atau uang yang terjadi pada supply chain di CV Agrindo dimulai dari kegiatan pemenuhan bahan mentah yang berupa air kelapa, di mana tanaman kelapa ini didapatkan dari petani kelapa. Perusahaan membeli kelapa melalui petani yang sudah bekerja sama sehingga terjadi aliran dari perusahaan petani yang di mana para petani menjadi supplier dari CV Agrindo Suprafood. Lalu aliran uang juga terjadi dari kegiatan distribusi dari produk Nata de Coco yang sudah siap didistribusikan. CV Agrindo Suprafood ini juga melakukan kegiatan distribusi bekerjasama dengan PT Sinarmas Kudus, PT Borobudur Semarang, dan PT Garuda Food Sidoarjo sehingga ada aliran pembayaran yang terjadi di kegiatan distribusi ini antara CV Agrindo Suprafood dengan perusahaan kerjasamanya. Aliran pembayaran dari supplier bahan mentah ke end customer menggunakan faktur atau bukti pembelian produk dari penjual ke pembeli. Dalam faktur ini terdapat data-data barang dibeli, jumlah barang, harga barang, tanggal pembelian, nomor faktur, dan perusahaan atau penjual, data pembeli, serta keterangan lainnya. Fungsi dari faktur ini yaitu dapat digunakan untuk mengklaim garansi yang telah dijanjikan penjual perusahaan atau aliran ini dimulai dari supplier
bahan mentah yang memberikan bukti pembelian bahan mentah pada supplier bahan setengah jadi. Selanjutnya yaitu aliran informasi CV Agrindo Suprafood. Aliran informasi adalah suatu proses dinamis yang terjadi dalam suatu perusahaan untuk secara tetap dan berkesinambungan menciptakan, menampilkan, mengirim, dan menerima serta menafsirkan informasi. Berikut adalah penjelasan diagram alir pada CV Agrindo Suprafood. Yang pertama yaitu proses dimulai dengan pendataan stok barang di gudang material menggunakan kartu stok yang dilaporkan setiap hari oleh bagian gudang material ke bagian PPIC. Yang kedua yaitu forecasting, melakukan pencarian dan penentuan vendor berdasarkan pertimbangan yaitu ketersediaan material supplier, harga, lead time, kehalalan material, dan pendukung lainnya. Yang nomor tiga yaitu jika supplier tersebut dinyatakan layak dan memenuhi kriteria, maka pembagian meminta penawaran harga dari supplier dan dilanjut pembuatan purchase order, namun jika tidak memenuhi kebutuhan kriteria, maka mencari supplier lain. Yang keempat yaitu membuat PO juga mencantumkan jadwal pengiriman dengan mempertimbangkan space gudang dan material. Yang kelima yaitu supplier mengirimkan barang sesuai dengan PO dan jadwal kirim ke pabrik. Yang keenam yaitu barang diterima pabrik dan dilakukan pengecekan fisik, kuantiti, dan kualitas oleh QC incoming. Yang ketujuh yaitu jika barang diterima sesuai atau oke, maka dilakukan pembongkaran, namun jika barang tidak sesuai diinformasikan ke dalam kebagian terkait untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Yang ke-8 yaitu barang diterima dan sesuai kriteria yang dilakukan pembongkaran. Yang ke-9 yaitu barang disimpan di gudang material. Kesimpulannya yaitu makalah ini menganalisis secara detail mengenai supply chain management di CV Agrindo Suprafood Bantul Yogyakarta yang merupakan perusahaan yang produksi nata de coco yang cukup besar. Seluruh kegiatan produksi dari hulu ke hilir di CV Agrindo Suprafood meliputi pemrosesan air kelapa dari petani, perencanaan dan pembuatan bahan baku, pembuatan nata lembaran, pemilihan atau sortir nata, pembungkusan, pengepakan, dan penyimpanan di gudang. Aliran ini terjadi baik dari segi barang atau fisik yang berpindah dari perusahaan sehingga konsumen dan aliran yang bergerak dari konsumen ke perusahaan hingga supplier. Dari kedua aliran tersebut tidak akan terjadi apabila aliran informasi yang baik dan saling terintegrasi dari setiap sudut stakeholder yang ada sehingga tercipta aliran supply chain pada perusahaan yang tidak terputus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.